Itu mutawatir atau jangan cerita mutawatir. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Rawahu siapa? Tidak pakai rawahu, baca sejarah. Yang kurang membaca sejarah pasti tidak akan bisa menerangkan apa-apa. Jas merah, bacalah sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, ya, kembali kami kabarkan ya, ini saya nggak bosan-bosannya ya membahas tentang Bapak Panji Gumilang, ya, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun dengan segala kontroversinya, ya. Ya, ini kali ini Bapak Panji Gumilang mengatakan bahwa kalau beragama tidak usah pakai dalil, ya. Kalau beragama tidak usah pakai dalil, ya. Jadi kita akan tonton sama-sama videonya. Namun saya akan flashback ya bahwa Panji Gumilang ini, Bapak Panji Gumilang ini sangat kontroversi. Kemarin ya sholat campur aduk laki-laki dan perempuan dalam satu saf, kemudian dalam non muslim bisa ikut sholat dalam saf tersebut, kemudian ada wakil imam kiri dan kanan, kemudian banyak ya sholatnya renggang. Ini semua nggak ada dalilnya ya. Baik, mari kita simak sama bagaimana Bapak Panji Gumilang ini ketika mengatakan bahwa beragama tidak usah pakai dalil secara tersirat ya. Baik, mari kita simak sama videonya, akan saya komentari di akhir. Makanya nonton terus sampai akhir. Kok ada kejadian yang begitu? Nah, kita baca sejarah saja. Supaya nggak, batal ini, jangan ini. Nah, itu fikih yang tidak ada sumber. Nah, itu yang membuat susah beragama. Nah, beragama kok susah? Kawannya begitu. Beragama apa itu? Sosio-religi. Jadi beragama itu, agama itu harus sosio. Masyarakat itu seperti ini. Nah, maka Rasulullah membaca sejarah, jas merah. Itu mutawatir atau jangan cerita mutawatir. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Rawahu siapa? Tidak pakai rawahu, baca sejarah. Yang kurang membaca sejarah pasti tidak akan bisa menerangkan apa-apa. Jas merah, bacalah sejarah biar tahu apa-apa. Begitu ya, enggak ular tidak dibunuh, bagaimana sholat membunuh ular gitu kan, repot. Nanti kiprat lagi itu repot ya. Terus sholat. Setelah itu bersabda Rasul, kalau ada seperti itu, singkirkan yang seperti itu. Lah ini kawan, itu sampai teriak dahsyat baru ada yang ngangkat itu. Mestinya kalau sudah tahu sang kawan ini ada membawa sesuatu kebiasaan, kawannya lain sudah jangan di tengah, ente pinggir saja gitu. Itu antisipasinya. Kalau di tengah ada apa-apa, nanti jadi apa-apa. Karena ini sedang belajar fikih semua ini kan, batal apa tidak gitu. Dan dengarkan fikihnya Syekh. Yang begitu-begitu jangan khawatir, angkat terus sholatnya gimana? Jangan pakai bertanya, balik lagi Allah Akbar lagi. Enteng. Wah, ini mikirin wudhu lagi enggak? Masya Allah, itu fikih. Sudah jangan dipakai rujukan yang begitu itu. Baca saja. Oh, itu zaman dahulu. Zaman sekarang yang seperti sekarang. Baik Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu semuanya ya sudah jelas ya bahwa penjelasan tadi Bapak Panji Gumilang ya. Pernyataan Bapak Panji Gumilang ya. Ini kita garis bawahi pernyataan Bapak Panji Gumilang. Buang jauh-jauh dalil ya, buang jauh-jauh fikih. Ini adalah, menurut saya ini adalah pernyataan yang konyol, yang sangat ngawur menurut saya, yang pernah saya dengar. Saya ulangin ya kata-kata beliau tadi, buang jauh-jauh dalil, buang jauh-jauh fikih.
Menurut saya ini pernyataan yang sangat konyol. Kenapa? Kalau seperti ini, dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala, dia telah menentang Rasulullah SAW. Karena kenapa? Ya, karena berfikih dan berdalil itu sudah ditekankan dalam Al-Qur'an. Kita dalam beribadah harus sesuai dengan ilmu fikih yang sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita akan bahas terlebih dahulu antara fikih dan dalil. Ya, baik. Ibadah itu harus pakai dalil. Sekali lagi, ibadah itu harus pakai dalil. Itu sudah sangat jelas dalam Al-Quran. Ya, silakan buka surah Asy-Syura ayat 21. Ya, saya ulangin. Silakan buka Asy-Syura ayat 21. Kita baca sama-sama ya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Amma lam ya'zam bihillah. Nah, ma lam ya'zam bihillah ini sudah sangat jelas ya. Di situ ditekankan kalau kita dalam ibadah harus punya aturan. Ya, ma lam ya'zam bihillah. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Itu sudah ditekankan di situ bahwa dalam beribadah harus punya aturan. Jadi aturannya dari mana? Tentunya dari Al-Quran dan hadis. Ini Al-Quran dan hadis dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala contohnya ya memerintahkan dalam Al-Quran aqimus shalah, dirikanlah salat. Itu lalu kita nggak tahu salat itu seperti apa. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan salat maghrib seperti apa, salat isya seperti apa, waktunya dari mana. Itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Beda hadis, makanya tidak bisa lepas dalil. Dalil itu adalah Al-Quran dan hadis. Kita nggak tahu, nggak bisa sholat tanpa dalil. Penjelasannya di mana dia? Di hadis. Ya, kalau lalu Rasulullah SAW mengatakan Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Jadi, sholat kita harus sesuai dengan Rasulullah. Nggak boleh sesuai dengan hawa nafsu. Ya, jadi seperti itu, ajaran Rasulullah sudah jelas. Rasulullah wafat, ilmunya turun ke sahabat. Sahabat wafat, ilmunya turun ke tabi'in. Tabi'in wafat, ilmunya turun ke tabi'in. Tabi'in meninggal dunia, ilmunya turun ke ulama-ulama. Lalu sampai ke zaman kita. Jadi sangat jelas ya bahwa kita harus sholat sesuai dengan dalil-dalil. Dari mana dalil itu penjelasannya? Dari hadis. Hadis ini dijelaskan oleh ulama. Tentunya sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi seperti mata rantai ya. Seperti mata rantai bersambung ya, tidak. Jadi tidak bisa beribadah mengikuti hawa nafsu. Jadi harus sesuai dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pernah belajar fikih pasti paham ya. Pasti paham seperti apa ilmu fikih itu. Bahkan dalam hadis orang yang beribadah yang tidak diperintahkan ya Rasulullah SAW, yang tidak diperintahkan Allah SAW, dia beribadah melakukan amalan tertentu tidak ada perintahnya, maka fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Jadi terus perlu kita berpikir juga bahwa fikih itu sangat penting. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Silahkan buka surah At-Taubah ayat 122. Surah At-Taubah ayat 122. Di situ dijelaskan ya, sudah sangat jelas. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Mari kita baca sama-sama ya, liyatafaqahu fid-din. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk belajar agama. Liyatafaqahu fid-din. Coba lihat kosakata yang di situ adalah liyatafaqahu. Tafaqqaha yatafaqahu. Fiqhun artinya paham agama. Fikih ini itu dijelaskan juga bahwa makanya fikih dalam beribadah, sholat, zikir dan sebagainya harus ada fikihnya. Fikih artinya paham agama ya. Artinya kita di sini disuruh untuk belajar fikih juga. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa ati'ullah wa ati'ur rasul, bahwa kita harus taat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Ya, bagaimana paham agama? Belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar ilmu fikih. Ya, liyatafaqahu fiddin sudah jelas tadi dalam surah At-Taubah 122. Jadi kita harus mencontoh Rasulullah SAW, ibadahnya, akidahnya. Kita harus belajar sesuai dengan sanadnya. Jadi kita harus pakai rawahu. Rawahu ini artinya
disampaikan oleh. Karena kenapa? Rawahu Muslim, rawahul Bukhari. Mereka ini periwayat hadis. Makanya saya heran ya ketika Panji Gumilang tadi anti ya kata rawahu. Loh, kok Panji Gumilang mengatakan nggak usah pakai rawahu? Lah, kalau nggak pakai rawahu itu artinya pendapat sendiri, ya. Mana zaman sekarang mana ada yang menggunakan beribadah menggunakan pendapat sendiri, jadinya ngawur. Kemudian kita harus pakai mazhab agar terorganisir ya ibadah kita lebih mudah karena sudah diklasifikasikan oleh pada mazhab. Ada yang mazhab Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ya. Tapi mazhab Soekarno dalam kitab-kitab fikih nggak ada mazhab Soekarno. Kalau ada tolong kasih tahu saya. Artinya kita harus bermazhab itu sudah jelas karena mazhab itu sudah jelas bahwa sholat kalau Imam Syafi'i sujudnya, rukuknya sudah jelas, lu tawarruknya seperti apa. Pastinya sesuai dengan sunnah. Kalau ada mazhab yang tidak sesuai dengan sunnah, maka itu sesat. Jadi sangat penting sekali kita belajar fikih ya. Fikih itu harus sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan penting juga ilmu ini harus bersanad, artinya bersambung ya. Dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, qurun sahabat, tabi'in, tabi'in kepada ulama. Kalau tidak sesuai dengan aturan sanad ilmu Rasulullah, maka itu salah. Sudah jelas, itu sesat. Ya, baik, saya kira seperti itu ya. Kalau ada komentar lain dalam hal ini, silakan komentar di bawah. Tentunya dengan dalil, dengan ilmu, bukan dengan marah-marah ya. Karena saya sudah utarakan tadi, ya, dalil-dalilnya ya. Makanya kalau ada bantahan dan sebagainya atau melanjutkan, setuju dengan saya, silakan komen di bawah sesuai dengan dalil. Baik. Saya kira seperti itu. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.